Matahari Jakarta belum sepenuhnya naik ketika Laras sudah berdiri di depan gerbang raksasa Atmaja Tower. Gedung itu menjulang tinggi seolah ujungnya menembus awan dan menantang langit. Dinding kacanya memantulkan cahaya pagi yang keperakan, memberikan kesan angkuh sekaligus megah. Bagi Laras, gedung ini bukan sekedar pusat bisnis, melainkan sebuah benteng harapan. Satu-satunya tempat yang mungkin bisa memberikan kepingan rupiah demi menyambung nyawa Nenek Aminah di lereng Sindoro. Laras menarik nafas panjang. Udara Jakarta yang mulai terasa sesak oleh polusi, ia hirup dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang sempat terkoyak akibat hinaan Cindy di gedung sebelah kemarin. Ia menunduk sebentar, melihat sepatu kanvasnya yang sudah dilem rapi dengan sisa-sisa kemampuannya. Ransel kusamnya masih setia menggantung di bahu, berisi botol air mineral dan selembar harapan. Bismillah, Nenek, doakan Laras, bisiknya lirih sebelum melangkah masuk. Berbeda dengan kunjungannya ke Geraha Marta Arumi tempo hari, suasana di lobi Atmaja Tower terasa berbeda. Meskipun tetap mewah dengan lantai marmer yang mengilat seperti cermin, atmosfernya tidak sedingin yang ia bayangkan. Laras berjalan ragu menuju meja resepsionis yang melingkar elegan di tengah ruangan. Di balik meja itu, berdiri seorang wanita muda bernama Maya. Berbeda jauh dengan Cindy yang angkuh, Maya justru tersenyum tulus ketika melihat Laras mendekat. Meskipun Maya bisa melihat dengan jelas betapa lusuhnya penampilan Laras, matanya tidak memancarkan tatapan menghina. Sebaliknya, ia menangkap sesuatu yang tidak biasa dari gadis di depannya. Sebuah aura ketenangan yang sangat kontras dengan pakaian kumalnya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Maya dengan nada suara yang sangat merdu dan sopan. Laras sedikit tertegun. Ia sudah menyiapkan mental untuk diusir atau dicaci, namun sambutan hangat ini membuatnya gugup. Pagi Mbak, nama saya Laras. Saya mencari Ibu Yuni. Beliau bilang saya bisa menemui beliau hari ini. Maya mengangguk ramah. Jari-jarinya menari dengan lincah di atas keyboard komputer. "Oh, Anda Mbak Laras yang diceritakan Ibu Yuni. Silahkan ditunggu sebentar ya Mbak, saya hubungi bagian pengawas kebersihan dulu." Setelah melakukan panggilan singkat, Maya keluar dari balik mejanya. "Mari Mbak Laras, saya antar ke ruang kerja Ibu Yuni di lantai bawah. Kebetulan staf sedang sibuk, jadi saya yang akan mengantar Anda agar tidak tersesat." Laras hampir tidak percaya. Seorang resepsionis di gedung semegah ini mau meluangkan waktu mengantarkan seorang calon petugas kebersihan? "Terima kasih banyak Mbak, Mbak baik sekali." Maya tersenyum sambil berjalan di samping Laras. "Sudah tugas saya Mbak. Oh ya, jangan gugup ya, Ibu Yuni itu orangnya sangat baik, asalkan kita jujur dan rajin bekerja." Sepanjang perjalanan menuju lift, Laras tetap menunduk, takut jika debu dari bajunya jatuh ke lantai yang sangat bersih itu. Namun, keramahan Maya setidaknya sedikit membalut luka di hatinya yang ditinggalkan oleh Cindy. Di ruang pengawas kebersihan, Ibu Yuni sudah menunggu. Begitu melihat Laras, wajah wanita paruh baya itu langsung cerah. Ia segera berterima kasih pada Maya dan mengajak Laras masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi deretan loker dan seragam-seragam yang tergantung rapi. "Kamu datang tepat waktu, Laras. Ibu senang melihatmu tidak menyerah," ujar Ibu Yuni sambil menepuk bahu Laras. Ibu Yuni kemudian mengambil sebuah setelan seragam dari sebuah lemari khusus. Seragam itu berbeda dengan seragam petugas kebersihan pada umumnya. Warnanya biru navy tua dengan bahan yang terlihat sangat premium. Di bagian dada kiri dan kerahnya terdapat sulaman benang emas berbentuk logo Atmaja Group, sebuah lambang yang melambangkan kekuasaan dan eksklusivitas. Tidak hanya itu, Ibu Yuni juga mengeluarkan sepasang sepatu pantofel hitam yang masih baru dan mengkilap. "Ini seragam untuk tim kebersihan senior. Seharusnya kamu belum saatnya memakai ini, tapi Ibu ingin kamu memberikan kesan terbaik," bisik Ibu Yuni lembut. "Kamu akan bekerja di lantai eksekutif, tempat para petinggi kantor pusat. Karena itu penampilanmu harus tetap terjaga dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakailah ini, dan simpan sepatu usangmu itu. Pakailah sepatu hitam ini agar serasi dengan seragammu." Bu Yuni lalu keluar ruangan. Laras masuk ke dalam bilik ganti yang sempit. Ia melepaskan kemeja putih kusamnya dan mengenakan seragam tersebut. Begitu kain seragam biru navy itu menyentuh kulitnya,
Ia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Bahannya dingin, namun memberikan kesan kokoh. Ia juga mengenakan sepatu hitam baru tersebut. Rasanya sangat pas, menggantikan sepatu kanvasnya yang hampir jebol. Di depan sebuah cermin panjang yang di sudut ruangan, Laras berdiri tegak. Ia terpaku melihat bayangannya sendiri. Seragam dan sepatu itu seolah dijahit khusus untuk tubuhnya. Potongannya yang pas menonjolkan postur tubuh Laras yang tegap namun anggun. Logo emas di dadanya berkilau, memantulkan sedikit cahaya lampu ruangan. Untuk sesaat, Laras tidak terlihat seperti seorang pembersih lantai. Ia terlihat seperti seseorang yang memang seharusnya berada di sana, di puncak kejayaan Atmaja. Laras menyentuh logo emas itu dengan jemarinya yang kasar akibat memetik teh. Ia menatap matanya sendiri di cermin, dan sebuah monolog batin mulai bergulir. Lihat dirimu, Laras. Sekarang kau mengenakan lambang emas ini. Dulu, tanganmu hanya memegang ranting teh yang basah dan dingin. Sekarang, kau memegang sapu dan kain pel di istana kaca ini. Jangan malu, jangan pernah merasa rendah. Seragam ini bukan sekadar kain, tapi ini adalah nafas untuk nenek. Setiap lantai yang kau sapu, setiap debu yang kau hapus, adalah selangkah lebih dekat menuju kesembuhan nenek. Tuhan, tolong kuatkan punggungku. Biarlah orang menghinaku sebagai pelayan. Biarlah mereka menginjak harga diriku. Asalkan aku bisa mengirimkan uang untuk obat nenek. Logo emas ini, ia berkilau seperti harapan. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh nenek bertahan. Aku akan bekerja lebih keras dari siapapun. Aku akan menjadi bayangan yang membersihkan dunia mereka. Demi seseorang yang adalah duniaku di rumah sana. Air mata Laras hampir jatuh. Namun ia segera mengusapnya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia harus kuat. Ia merapikan rambutnya yang lurus ke belakang, mengikatnya dengan rapi, dan keluar menemui Ibu Yuni dengan wajah yang penuh tekad. Kini, tidak ada lagi jejak sepatu lusuh atau kemeja kusam. Laras siap bertarung di belantara Jakarta demi nyawa neneknya. Ibu Yuni terpaku di tempatnya berdiri. Napasnya tertahan di tenggorokan. Selama puluhan tahun bekerja di Atmaja Tower, ia telah melihat ribuan orang mengenakan seragam itu, namun tidak ada yang terlihat seperti Laras. Gadis ini tidak tampak seperti seorang pekerja kebersihan. Ia tampak seperti pemilik gedung yang sedang menyamar. Duk, suara Ibu Yuni bergetar, hampir menyerupai bisikan doa. Ibu tidak salah lihat. Kamu benar-benar berbeda. Laras menunduk, merasa canggung dengan perhatian itu. Apa ada yang salah, Bu? Apa seragamnya terlalu sempit? Atau saya terlihat aneh? Ibu Yuni menggeleng cepat, berusaha menguasai emosinya. Tidak, Laras. Justru sebaliknya. Kamu terlihat sangat pantas. Sekarang, angkat kepalamu. Di gedung ini, meski kita pembersih lantai, kita tidak boleh terlihat rendah diri. Kita adalah wajah dari kebersihan Atmaja Tower. Ibu Yuni kemudian mengajak Laras menuju area belakang yang lebih luas, sebuah ruang peralatan logistik yang tertata sangat rapi. Di sana, deretan alat kebersihan berjejer seperti pasukan yang siap tempur. Bagi mata orang awam, itu mungkin hanya sekumpulan alat pel dan sapu. Namun bagi Laras yang terbiasa dengan sapu lidi dan air sungai di lereng Sindoro, tempat ini adalah sebuah laboratorium kebersihan. Laras, dengarkan baik-baik, ujar Ibu Yuni sambil berdiri di depan sebuah mesin bertenaga listrik dengan tangkai panjang dan sikat melingkar di bawahnya. Ini adalah mesin polisher low speed. Di sini, kebersihan bukan cuma soal menyapu debu, tapi soal menjaga aset. Marmer Italia di lobi itu harganya miliaran. Salah sedikit, kita bisa merusaknya selamanya. Ibu Yuni menunjuk ke deretan jeriken cairan kimia yang memiliki warna berbeda-beda. Kamu tidak hanya harus tahu cara memegang mesin ini, tapi juga harus paham perbandingan kimiawi. Ini adalah neutral cleaner. Campurannya harus tepat, 1:40. Jika terlalu pekat, lantai akan lengket dan meninggalkan jejak kaki. Jika terlalu encer, lemak dan kuman tidak akan terangkat. Kamu harus menghitung volume air di tangki mesin ini dengan presisi. Laras mendekat. Alih-alih merasa terintimidasi oleh deru mesin atau bau tajam cairan pembersih, matanya justru berbinar penuh rasa ingin tahu. Kecerdasan yang selama 2 tahun ini terkubur di bawah rimbunnya pohon teh, kini mendadak bangkit.
Ia mendengarkan instruksi Ibu Yuni tentang bagaimana menjaga keseimbangan mesin agar tidak liar saat berputar, serta teknik mengayunkan mesin dengan pola tumpang tindih agar tidak ada bagian lantai yang terlewat. Mesin ini punya tendangan yang kuat, Laras. Kalau tanganmu tidak kokoh, dia akan menyeretmu menabrak dinding. Peringat Ibu Yuni. Laras memegang kendali mesin tersebut. Saat mesin dinyalakan, putaran sikatnya memang sempat membuat tangannya tersentak. Namun Laras segera menyesuaikan posisi tubuhnya. Ia menggunakan berat badannya sebagai penyeimbang, persis seperti saat ia menahan beban keranjang teh di lereng gunung yang miring. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, Laras sudah bisa mengoperasikan polisher itu dengan sangat mulus. Ia menggerakkan tangkai kontrol ke atas dan ke bawah dengan presisi untuk mengarahkan mesin ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mesin berat itu adalah kepanjangan dari tangannya sendiri. Ia juga dengan cepat menghafal pola penggunaan lobby duster, kain pel kering lebar yang harus didorong dengan teknik S-pattern agar debu terkumpul sempurna di satu titik. Ibu Yuni terpaku melihat bagaimana Laras membersihkan sudut-sudut sulit di bawah meja resepsionis dengan teknik yang sangat efisien. Tidak ada gerakan yang sia-sia, setiap ayunan tangannya memiliki tujuan. Itu adalah bakat alami untuk kerapian dan ketelitian yang jarang ditemukan. Setelah sesi pelatihan singkat di ruang logistik, Ibu Yuni membawa Laras ke area kantin karyawan yang terletak di lantai basement untuk jam istirahat. Di sana, aroma masakan rumahan menyeruak, memberikan sedikit rasa tenang bagi Laras yang sejak pagi menahan lapar. Di tengah kerumunan karyawan yang mengantre makanan, mata Laras tertuju pada seorang pelayan kantin yang sedang sibuk menyendokkan nasi ke piring pelanggan. Pelayan itu memiliki tai lalat kecil di sudut mata, sebuah ciri yang sangat ia kenal. "Wati?" bisik Laras pelan, hampir tak percaya. Gadis pelayan itu menoleh, dan seketika sendok nasinya berdenting jatuh ke lantai. "Laras? Larasati dari Sindoro?" Wati langsung melompat keluar dari balik etalase makanan dan memeluk Laras erat-erat. Air mata haru tumpah di antara mereka berdua. Wati adalah sahabat karib Laras sejak SMA, yang merantau setahun lebih dulu ke Jakarta. Selama ini mereka putus kontak karena Laras tidak memiliki ponsel. "Ya Tuhan, Ras! Kamu kok bisa ada di sini? Pakai seragam Atmaja lagi." Wati memandangi sahabatnya dengan takjub. "Panjang ceritanya, Wat. Aku kerja di sini lewat Ibu Yuni," jawab Laras sambil menyeka air matanya. Wati langsung menarik Laras ke meja sudut. "Dengar, Ras, kamu nggak boleh tinggal di tempat kumuh lagi. Aku tinggal di kosan dekat sini. Kamarnya lumayan buat kita berdua. Kamu pindah ke tempatku ya, biar kita bisa berangkat bareng. Aku dapat info banyak soal orang-orang di gedung ini, termasuk siapa aja yang berbahaya." Namun, kehangatan reuni itu terusik oleh sekelompok staf yang duduk hanya beberapa meja dari mereka. Di sana, Siska, Adele, dan Lucy, 3 staf dari divisi keuangan, sedang menikmati makan siang mereka dengan gaya yang angkuh. Siska sengaja meletakkan tas brandednya di atas meja. Matanya melirik tajam ke arah Laras yang masih mengenakan seragam biru navy barunya. "Lihat itu," cibir Siska sambil menyesap minumannya. Suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Anak baru yang dibawa Bu Yuni ternyata teman akrabnya pelayan kantin. Memang benar kata orang, air akan mencari muaranya. Sampah akan berkumpul dengan sampah. Lucy tertawa kecil sambil melirik Laras dengan pandangan menghina. "Padahal tadi aku sempat tertipu, sis. Pas dia lewat di lobi, aku pikir dia anak magang dari universitas luar negeri. Karena wajahnya ya, lumayan lah. Ternyata cuma tukang pel yang temenan sama tukang nasi." Adele ikut menimpali sambil memoles kukunya dengan tisu. Tampang kayak bangsawan tapi seleranya emperan. Lihat saja gayanya pelukan di tempat umum begitu. Nggak tahu malu. Lobi lantai 1 itu wilayah kekuasaan kita setiap pagi kalau mau absen. Jangan biarkan dia merasa nyaman atau merasa hebat hanya karena pakai seragam premium itu. Siska menyipit mata, memperhatikan garis wajah Laras yang tenang meski sadar sedang dibicarakan. Kita harus kasih dia pelajaran, supaya dia tahu strata di Atmaja Tower ini. Di gedung ini, seragam boleh saja berwarna emas, tapi kalau asalnya dari kubangan lumpur, tetap saja dia harus tahu tempatnya di bawah kaki kita. Laras mendengar setiap kata-kata itu. Tangannya yang memegang piring nasi sempat gemetar, namun ia menarik napas panjang. Wati yang menyadari hal itu segera menggenggam tangan Laras di bawah meja, memberinya kekuatan tanpa kata-kata. Sore itu, Laras ditugaskan membersihkan koridor lantai 30, tepat di area dekat ruang rapat keuangan.
Suasana di sana cukup sepi, karena sebagian besar karyawan sedang berada di dalam ruang rapat. Saat Laras sedang mengepel lantai dengan sangat hati-hati, Siska keluar dari ruangannya sambil membawa segelas kopi panas yang penuh. Ia berjalan dengan langkah yang dibuat-buat, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Begitu posisinya berada tepat di samping Laras, Siska sengaja menyenggol bahu Laras dan menjatuhkan gelas kopinya ke lantai yang baru saja dibersihkan. Prang! Cairan hitam pekat itu menyebar luas, mengotori lantai marmer putih, dan mengenai sebagian sepatu pantofel baru Laras. "Aduh, kamu ini gimana sih?" teriak Siska dengan suara melengking, sengaja agar didengar oleh rekan-rekannya yang lain. "Lihat nih, kopi mahal aku tumpah. Baju aku juga kena cipratannya." Laras tersentak. Ia segera meletakkan kain pelnya. "Maaf mbak, saya tidak sengaja." Maksud saya, tadi Mbak yang menyenggol saya." "Apa? Kamu berani menyalahkan saya?" Siska berkaca pinggang. Adele dan Lucy tiba-tiba muncul dari balik pintu, seolah sudah menunggu momen itu. "Wah, anak baru ini sudah berani melawan ya?" Adele tertawa mengejek. "Heh, pemulung, kamu di sini dibayar buat bersihin kotoran, bukan buat kasih argumen. Lihat lantai ini, jadi kotor lagi gara-gara kecerobohanmu." Lucy mendekat, menatap Laras dengan pandangan menghina. "Dengar ya, seragam emas ini nggak bikin kamu jadi bangsawan. Kamu tetap saja sampah di gedung ini. Sekarang cepat bersihkan ini. Dan jangan cuma pakai pel, pakai tanganmu. Lap sampai mengkilap." Laras menarik napas panjang. Dadanya sesak menahan amarah yang mendidih. Ia teringat pesan Nenek Aminah untuk selalu bersabar. Namun ia juga teringat martabatnya sebagai manusia. Namun bayangan biaya rumah sakit Nenek Aminah meruntuhkan egonya. "Baik Mbak, saya mohon maaf." "Saya akan bersihkan sekarang," ucap Laras tenang. Suaranya tidak bergetar meskipun hatinya terluka. Laras berlutut di lantai. Dengan tangan telanjang, ia memunguti pecahan gelas kaca satu persatu. Ujung jarinya sempat tergores serpihan kaca hingga mengeluarkan darah, namun ia tidak meringis. Ia mengambil kain lap dan mulai mengusap tumpahan kopi itu dengan gerakan yang tetap anggun, meski di bawah tatapan hinaan 3 wanita di depannya. "Lihat, dia benar-benar kayak budak ya," bisik Siska sambil tertawa puas. "Memang itu tempat yang cocok buat dia, di bawah kaki kita." Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Ibu Yuni melihat semuanya dari balik pilar. Tangannya mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Ia ingin sekali berlari dan membela Laras. Namun ia tahu, Laras harus belajar menghadapi badai di gedung ini sendirian untuk bisa tumbuh lebih kuat. Yang lebih penting, Ibu Yuni mencatat setiap wajah yang menyakiti putri yang baru ia temukan itu. Di puncak Atmaja Tower, lantai 80 yang menjadi singgasana bagi pemilik kekuasaan. Suasana terasa begitu sunyi dan melankolis. Di luar jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit, langit Jakarta telah berubah menjadi abu-abu pekat. Hujan deras turun dengan sabetan angin yang kencang, menciptakan bunyi gemeretak air yang menghantam kaca, suara yang terdengar seperti ribuan jarum yang jatuh bersamaan. Marta Atmaja berdiri terpaku di depan jendela itu. Pemandangan lampu-lampu kota yang mulai menyala di bawah sana tampak kabur dan terbiaskan oleh aliran air di kaca, persis seperti ingatannya yang mulai memudar, namun tetap menyisakan perih. "Sudah 20 tahun, Pak," bisik Marta lembut tanpa menoleh. Hari ini adalah tanggal yang sama dengan malam badai di Sindoro itu. Setiap tahun pada tanggal ini, Marta merasa separuh jiwanya seolah ditarik kembali ke dalam rahim jurang yang gelap dan dingin. Hujan yang turun di luar sana seolah menjadi gema dari badai yang merenggut segalanya 2 dekade silam. Surya menghela napas panjang. Sebuah beban berat seolah menindih pundaknya. Polisi sudah menutup kasusnya lama sekali, Marta. Penjahat itu, dia sudah mati di penjara. Tidak ada motif persaingan bisnis, tidak ada dendam. Hanya orang asing yang kalap dan mencuri mobil kita saat kamu lengah di peristirahatan itu. Ingatan itu menghantam Marta seperti tsunami.
wajah penculik itu, seorang pria putus asa yang tertangkap 2 hari setelah kejadian, masih menghantui mimpinya. Pria itu mengaku telah meninggalkan bayi mereka di dalam mobil yang kemudian ia dorong ke jurang untuk menghilangkan jejak. Polisi menemukan bangkai mobil yang hangus terbakar di lereng gunung. Mereka bilang, mustahil ada bayi yang selamat dari ledakan dan kobaran api sedahsyat itu. Tapi mereka tidak pernah menemukan jasadnya, Mas. Mereka hanya bilang, diduga terbakar habis. Teriak Marta. Air matanya kini mengalir deras, membasahi wajahnya yang anggun. Aku tahu, Marta. Aku juga ingin percaya dia masih hidup. Surya berdiri, menghampiri istrinya dan memeluknya dari belakang. Tapi kita harus realistis. 20 tahun. Kalau Arumi masih hidup, dia pasti sudah menjadi gadis yang cantik. Tapi insting seorang ibu nggak pernah salah, Pak. Aku merasa dia masih ada. Dekat sekali. Seolah dia sedang bernafas di bawah atap yang sama dengan kita. Marta menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dengan suara ketukan halus. Seorang asisten masuk dengan sikap hormat. Maaf mengganggu, Pak, Nyonya. Mobil sudah siap di lobi bawah. Sopir sudah menunggu untuk mengantar Anda berdua pulang. Cuaca di luar semakin memburuk. Sebaiknya kita segera berangkat sebelum akses jalanan semakin sulit. Surya mengangguk kecil pada asistennya. Ia mengeratkan pelukannya pada Marta sejenak, berusaha menyalurkan kehangatan. Ayo, Ma, kita pulang sekarang. Udara di luar ruangan ini mungkin akan membuatmu merasa lebih baik. Berada di rumah mungkin bisa sedikit menenangkan pikiranmu, ajak Surya lembut. Marta hanya mengangguk pasrah. Lift eksekutif meluncur turun dengan keheningan yang mewah, hanya menyisakan desis halus mesin yang bekerja di balik dinding baja. Di dalamnya, Marta berdiri terpaku, menatap angka lantai yang terus berkurang pada layar digital. Genggaman tangan Surya di bahunya terasa hangat, namun dingin di hatinya tak kunjung terusir. Setiap kali guntur menggelegar dari luar gedung, Marta seolah mendembar dentuman mobil yang menghantam dasar jurang 20 tahun silam. Pintu lift terbuka di lantai lobi. Udara dingin dari mesin pendingin ruangan beradu dengan hawa lembab yang masuk setiap kali pintu otomatis gedung terbuka. Di luar sana, Jakarta seolah tenggelam. Hujan turun begitu deras hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Lampu-lampu kendaraan di jalan raya tampak seperti kunang-kunang yang sekarat di tengah kegelapan. Di sudut lobi yang megah itu, Laras baru saja meletakkan lobi dasternya ke dalam gudang peralatan. Tubuhnya terasa remuk. Setelah seharian bergelut dengan marmer dan debu, ditambah ketegangan saat makan siang di kantin tadi, tenaganya benar-benar terkuras. Ia merapikan seragam biru nevinya yang sedikit berkeringat, lalu mengambil tas ransel kusamnya. Laras berjalan menuju pintu keluar, berniat menembus hujan untuk pulang ke kosan Wati. Namun, langkahnya terhenti tepat di tengah lobi yang luas itu. Dari arah lift eksekutif, Surya dan Marta Atmaja melangkah keluar dengan pengawalan 2 orang ajudan. Langkah mereka mantap, namun Marta tampak sedikit tertinggal. Matanya menyisir lobi dengan tatapan yang kosong namun mencari. Tepat di bawah pendar lampu kristal raksasa yang memantulkan cahaya pada lantai marmer yang baru saja dipoles Laras, mereka berpapasan. Laras segera menepi dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberikan jalan bagi sang pemilik gedung. "Selamat sore, Pak, Nyonya," ucapnya dengan suara lembut yang bergetar karena kedinginan. Langkah Marta terhenti secara mendadak. Surya ikut berhenti, menatap istrinya dengan bingung. "Ma, ada apa?" Marta tidak menjawab. Ia menatap gadis berseragam pelayan itu. Dalam pencahayaan lobi yang dramatis, perpaduan antara cahaya hangat lampu interior dan kilatan petir dari luar, wajah Laras tampak seperti sebuah pahatan yang sangat familiar. Garis hidungnya yang bangir, bentuk bibirnya yang tegas namun lembut, dan yang paling menggetarkan jiwa Marta, sorot matanya. Mata itu tajam namun menyimpan luka,
persis seperti mata ayah Marta yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kasih sebelum maut menjemput. "Kamu," suara Marta parau, hampir tenggelam oleh suara hujan yang menderu di luar. "Kamu yang tadi saya panggil kan? Laras?" Laras mendongak sedikit, mencoba bersikap sesopan mungkin meskipun jantungnya berdegup kencang karena takut salah bicara. "Benar, Nyonya. Nama saya Laras." Marta melangkah 1 kaki lebih dekat. Ia melihat tangan Laras yang memerah karena gesekan alat pembersih. Namun, perhatian Marta teralih pada seutas tali hitam tipis yang menyembul dari balik kerah tinggi seragam biru Laras. Tali itu tampak membawa beban sebuah benda yang tersembunyi di balik kain baju. "Du, kamu asli dari mana?" tanya Marta, mengabaikan tarikan halus Surya pada lengannya. "Saya dari lereng Gunung Sindoro, Nyonya," jawab Laras jujur. Mendengar kata Sindoro, Marta seolah tersengat listrik. Tubuhnya sedikit limbung, membuat Surya segera memeluk pinggangnya dengan protektif. "Sindoro?" Surya mengulang kata itu dengan nada yang lebih waspada. Ia menatap Laras dari ujung kepala hingga ujung kaki. Meskipun gadis itu mengenakan seragam pelayan yang lusuh di beberapa bagian, ada aura martabat yang tak terbantahkan terpancar dari caranya berdiri. "Sudah berapa lama kamu di Jakarta?" tanya Surya dengan suara bariton yang mengintimidasi. "Baru beberapa minggu, Pak. Saya datang untuk mencari biaya pengobatan nenek saya," jawab Laras. Matanya mulai berkaca-kaca namun ia segera menahannya agar tidak jatuh di depan orang paling berkuasa di gedung ini. "Ayo mah, kita harus segera pulang. Mobil sudah menunggu," ajak Surya tegas. Ia merasa suasana mulai menjadi terlalu emosional bagi istrinya yang sedang tidak stabil. Marta tampak enggan melepaskan pandangannya dari Laras, namun ia tidak punya alasan logis untuk tetap tinggal. Dengan berat hati, ia mengikuti langkah Surya menuju pintu keluar, di mana sebuah mobil sedan mewah sudah terparkir tepat di depan lobi. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti. Hanya suara wiper yang bergerak ritmis menghalau air dari kaca depan. Marta bersandar di kursi kulitnya, menatap jendela yang berembun. "Pa," panggil Marta pelan. "Iya sayung?" Gadis itu, Laras. Dia bilang dia dari Sindoro. Dan perasaanku saat menatap matanya, itu sangat sakit, Pa. Seperti ada sesuatu yang menarik jantungku keluar. Surya memegang tangan istrinya, mengusapnya perlahan. Sindoro itu luas, Mah. Ribuan orang tinggal di sana. Dan soal kemiripan, terkadang pikiran kita menciptakan apa yang ingin kita lihat, karena kita terlalu rindu. Jangan disiksa lagi batinmu dengan harapan-harapan yang belum tentu benar. Marta memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan bayi Arumi yang mengenakan baju biru. Warna yang sama dengan seragam yang dikenakan Laras hari ini. Baju biru itu, Pak. Di mimpiku, Arumi memakai baju biru di tengah hujan. Persis seperti apa yang kulihat tadi di lobi. Surya terdiam. Ia tidak percaya pada takdir atau mimpi. Namun ia harus mengakui satu hal. Ada sesuatu yang aneh pada gadis bernama Laras itu. Keanggunannya terlalu nyata untuk ukuran seorang gadis desa biasa. Sementara itu, Laras berjalan menyusuri trotoar yang tergenang air. Payung plastiknya tak mampu menahan serangan angin kencang yang membuat sebagian bajunya basah kuyup. Dinginnya Jakarta malam itu menusuk hingga ke tulang, namun ia terus melangkah. Di dadanya, cincin naga emas itu terasa dingin menyentuh kulitnya. Ia meremas liontin di balik bajunya itu seolah mencari kekuatan. "Nenek, Laras takut. Orang-orang di gedung ini menatap Laras dengan cara yang aneh," batinnya gelisah. Sesampainya di kosan Wati yang terletak di sebuah gang sempit namun sangat tertata dan bersih, lokasi strategis yang tak jauh dari kawasan Sudirman, Laras segera masuk dan menutup pintu. Wati sudah menunggunya dengan segelas teh hangat yang mengepul dan handuk kering di pundaknya. "Ya ampun Ras, kamu kayak tikus kecebur got," seru Wati panik sambil segera membungkus bahu Laras dengan handuk. "Kenapa nggak nunggu hujan reda dulu sih? Jakarta kalau lagi ngamuk begini nggak main-main loh." "Aku nggak mau kemalaman, Wat. Aku pengen cepet istirahat," jawab Laras sambil menggigil, membiarkan Wati menggosok rambutnya yang basah. Wati menatap sahabatnya itu dengan iba, namun ada binar penasaran di matanya. "Tadi aku dengar desas-desus di kantin sebelum tutup. Katanya kamu sempat ditegur sama Nyonya Marta di lobi. Beneran?" Laras mengangguk perlahan, menyesap teh hangat yang diberikan Wati. "Beliau cuma nanya nama dan asal aku, Wat.
Tapi tatapannya aku nggak tahu. Rasanya sedih banget, seolah-olah beliau lagi nyari sesuatu di wajahku. Wati terdiam sejenak. Ia memperhatikan wajah Laras lamat-lamat di bawah temaram lampu kosan. Ras, jujur ya, kalau aku jadi mereka, aku juga bakal natap kamu begitu. Kamu sadar nggak sih? Makin lama aku liatin, kamu itu kayak jelmaan mereka berdua. Laras tersedak kecil. Maksudmu apa, Wat? Iya, garis rahangmu dan sorot matamu yang tajam itu mirip banget sama Pak Surya kalau lagi serius. Di luar Guntur kembali menggelegar, mengingatkannya pada malam kelam 20 tahun lalu yang selalu diceritakan Nenek Aminah. Malam saat badai merenggut sebuah mobil mewah ke dasar jurang. Tanpa Laras sadari, di sebuah rumah mewah di Menteng, Marta Atmaja sedang terduduk di lantai kamarnya yang sunyi. Ia membuka sebuah kotak kayu tua yang aromanya masih menyimpan wangi bayi. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu bayi berwarna putih yang belum sempat terpakai. Masih tersimpan rapi sejak 20 tahun lalu. Pagi itu, setelah beberapa hari Laras bekerja di Atmaja Tower, Jakarta kembali berselimut kelabu. Sisa-sisa badai semalam meninggalkan genangan di aspal Sudirman, memantulkan bayangan gedung-gedung pencakar langit yang tampak angkuh menembus sisa kabut polusi. Di dalam lobi Atmaja Tower, suasana terasa jauh lebih dingin daripada suhu yang diatur oleh mesin pendingin ruangan. Aroma pembersih lantai yang segar beradu dengan wangi mahal dari para eksekutif yang berlalu lalang, menciptakan kontras yang tajam antara kemewahan dan kerja keras. Laras berdiri di dekat pilar marmer raksasa, jemarinya yang masih sedikit gemetar karena kedinginan menggenggam erat gagang lobi daster. Ia mengenakan seragam biru navy yang baru saja ia cuci dan setrika rapi di kosan Wati. Rambutnya diikat ekor kuda dengan sangat rapi, menonjolkan garis wajahnya yang tegas namun lembut. Garis wajah yang membuat Wati tak henti-hentinya bergumam tentang kemiripan Laras dengan pemilik gedung ini. Ras, kamu beneran gak apa-apa? Wati mendekat berbisik. Wajahmu pucat banget. Kalau pusing jangan dipaksa. Aku gak mau kamu pingsan di depan lift eksekutif. Laras tersenyum tipis, mencoba menenangkan sahabatnya. Aku cuma sedikit kedinginan, Wat. Teh jahe buatanmu tadi pagi sudah cukup membantu kok. Namun, ketenangan itu terusik ketika pintu lobi. 4 orang wanita berjalan masuk dengan langkah yang disengaja agar terdengar nyaring. Siska memegang HP dan tas branded yang menggantung di lengannya. Adele dan Lucy berjalan dengan dagu terangkat, sementara Cindy, yang kebetulan ada keperluan ke kantor Atmaja, mengikuti di samping mereka. Tampak seperti serigala yang baru saja mendapatkan kelompok baru. Seperti hari-hari sebelumnya, Siska CS mendapat mainan baru. Baginya, kecantikan Laras bisa meruntuhkan pamornya sebagai ratu di gedung ini. Apalagi, banyak karyawan Atmaja Group mulai membicarakan gadis kampung itu. Wah, lihat siapa yang sudah siap memoles lantai. Cibir Siska sambil meletakkan tas brandednya di atas meja resepsionis dengan suara berdebam. Tukang pel kesayangan Nyonya Marta sudah beraksi rupanya. Laras menundukkan kepala, berusaha tidak terpancing. Selamat pagi mbak-mbak sekalian. Cindy maju selangkah, menatap Laras dengan pandangan menghina. Pagi yang buruk kalau harus melihat wajah melasmu lagi. Kemarin kamu sudah cari perhatian di depan Nyonya Marta. Sekarang mau apa lagi? Mau pura-pura pingsan supaya digendong Pak Surya? Tolong mbak, saya hanya ingin bekerja. Suara Laras terdengar tenang namun tegas. Bekerja? Lucy tertawa melengking, menarik perhatian beberapa karyawan yang sedang mengantre di depan lift. Gaya kamu itu bukan gaya orang mau kerja, tapi gaya orang mau nyari mangsa. Lihat tuh, baju seragamnya dipas-pasin banget di badan. Mau pamer apa? Adele menyipitkan mata. Ia memperhatikan leher Laras. Tunggu. Itu tali apa di lehernya? Beberapa hari yang lalu Nyonya Marta juga sempat nanya itu kan? Siska mendengus. Ia mendekati Laras dengan langkah mengancam. Iya, aku juga penasaran. Jangan-jangan ini jimat dari kampung supaya bisa memikat pemilik gedung. Atau jangan-jangan ini barang curian. Bukan mbak, ini milik saya sendiri. Seru Laras. Secara otomatis, tangannya memegang kerah bajunya untuk melindungi liontin di baliknya. Tindakan defensif Laras justru membuat Siska semakin berindas. Baginya, Laras adalah ancaman. Keanggunan alami yang dimiliki gadis desa ini membuat Siska merasa tidak aman dengan posisinya sebagai primadona di divisi keuangan. Kalau milik sendiri, kenapa harus disembunyiin?
Sini aku lihat. Siska merangsek maju. Mbak, jangan, tolong lepasin. Laras mencoba mundur, namun Cindy dan Lucy dengan cepat memegang kedua lengan Laras, menguncinya di depan pilar besar. Ayo sis, tarik aja. Pasti barang murahan dari pasar loak. Seru Cindy penuh kebencian. Wati yang melihat sahabatnya disiksa langsung berteriak. Weh, lepasin Laras. Kalian apa-apaan sih? Ini kantor, bukan pasar. Wati mencoba melerai, namun Adel mendorongnya hingga Wati terjatuh di atas lantai marmer yang licin. Diem kamu tukang nasi. Urus aja jualanmu, bentak Adel. Siska menarik kerah baju Laras dengan kasar. Tali hitam tipis itu menyembul keluar. Siska tidak berhenti. Ia menyentakkan tangannya dengan tenaga penuh untuk memutuskan tali itu. Brap. Tali kain yang sudah lapuk itu tak kuasa menahan tarikan kasar Siska. Tali itu putus seketika. Sebuah benda logam berwarna kuning emas meluncur jatuh dari balik seragam Laras. Benda itu menghantam lantai marmer dengan bunyi berdenting yang nyaring, lalu berguling dengan cepat di atas permukaan lantai yang mengkilap, memantulkan cahaya lampu kristal lobi. "Jangan!" teriak Laras pilu. Benda itu terus berguling, melewati batas wilayah lobi karyawan, dan berhenti tepat di tengah jalur eksekutif, tepat di bawah pesang sepatu pantofel gulit yang sangat mengkilap. Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Langkah kaki yang mendekat itu berat dan berwibawa. Di pintu lift eksekutif, secara bersamaan muncul Surya Atmaja dan Marta Atmaja. Di belakang mereka, Raka dan Dewi, dua asisten pribadi kepercayaan Surya, berdiri dengan sikap siaga. Ibu Yuni yang sedang mengawasi area lobi pun segera berlari mendekat dengan wajah pucat saat melihat keributan tersebut. "Ada apa ini? Kenapa lobi saya jadi berisik seperti terminal?" Suara bariton Surya Atmaja menggelegar, bergetar di sela-sela pilar marmer. Siska, Adel, Lucy dan Cindy seketika melepaskan Laras. Mereka berdiri mematung. Wajah mereka pucat pasi seputih kertas. Surya Atmaja menunduk. Matanya menangkap sebuah benda kecil yang tergeletak di dekat ujung sepatunya. Ia mengerutkan kening, lalu membungkuk perlahan untuk mengambil benda tersebut. Itu adalah sebuah cincin emas besar bermotif naga yang sangat detail. Ukiran naganya tampak hidup, melingkari lingkaran emas dengan mata naga yang terbuat dari butiran kecil berlian merah. Surya tertegun, matanya membelalak lebar. Tangannya yang biasanya kokoh saat menandatangani kontrak triliunan rupiah, kini mulai bergetar hebat. Ia memutar cincin itu, melihat bagian dalamnya yang sudah mulai tertutup daki waktu, namun masih menyisakan ukiran halus yang sangat ia kenali. S dan M. Arumi. "Pak, ada apa?" tanya Marta dengan suara gemetar. Ia melihat suaminya seolah baru saja melihat hantu. Surya tidak mampu menjawab. Ia menyerahkan cincin itu ke telapak tangan Marta. Begitu jari Marta menyentuh logam dingin itu, ia menjerit kecil. Tubuhnya lemas seketika. Ia hampir terjatuh ke lantai jika Raka tidak segera menahannya dari belakang. Ini cincin itu, Pak." Suara Marta pecah menjadi isak tangis yang memilukan. "Cincin naga, cincin kita yang kamu kalungkan di leher Arumi, bayi kita." Seluruh lobi menjadi sunyi senyap, seolah-olah oksigen telah disedot keluar dari ruangan itu. Siska dan teman-temannya gemetar hebat, menyadari bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang bukan hanya suci, tapi merupakan kunci dari tragedi terbesar keluarga Atmaja. Wati yang masih terduduk di lantai, menatap Laras dengan air mata mengalir. Ia teringat ucapannya beberapa hari yang lalu tentang Laras yang merupakan jelmaan Marta dan Surya. Kini, kebenaran itu terhampar di depan matanya. Surya Atmaja menoleh. Matanya yang tajam kini dipenuhi air mata yang menggenang. Ia menatap Laras yang masih bersimpuh di lantai, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. "Dari mana?" Suara Surya serak, penuh emosi yang tertahan. "Dari mana kamu mendapatkan cincin naga ini, Nak?" Laras menengadah.
Air matanya jatuh membasahi pipi. Itu satu-satunya harta saya, Pak. Nenek Aminah bilang, cincin itu melekat di leher saya saat beliau menemukan saya di dalam jurang di lereng Sindoro 20 tahun lalu. Nenek bilang jangan pernah melepaskannya, karena itu adalah nyawa saya, petunjuk siapa orang tua saya sebenarnya. Marta Atmaja tidak bisa lagi menahan diri. Ia melepaskan pegangan Raka dan berlari, menjatuhkan dirinya di atas lantai marmer yang dingin demi memeluk Laras. Ia mendekap gadis berseragam pelayan itu dengan kekuatan yang seolah takut. Jika ia melepaskannya, Laras akan menghilang lagi ke dalam kabut. Arumi, Arumiku, ya Tuhan, ini benar kamu. Marta menangis sejadi-jadinya. Suara tangisannya memenuhi lobi, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama. Surya Atmaja mendekati istri dan anaknya. Ia berlutut di sana, di tengah lobi kantornya sendiri, merangkul kedua wanita itu. Seorang pria yang dikenal paling berkuasa di Jakarta kini menangis terseduh-seduh, membenamkan wajahnya di pundak Laras yang masih kebingungan namun mulai merasakan kehangatan yang selama ini hanya ia impikan. Ibu Yuni mendekat dengan mata sembab. Nyonya, Tuan, saya mohon maaf. Selama ini saya merasa ada sesuatu yang sangat akrab dari Laras, tapi saya tidak berani berasumsi. Tapi sekarang, cincin ini tidak mungkin berbohong. Surya Atmaja berdiri perlahan. Wajahnya yang penuh air mata kini berubah menjadi dingin dan mematikan saat matanya beralih kepada Siska, Adele, Lucy, dan Cindy. Raka, Dewi. Suara Surya tenang, namun mengandung ancaman yang luar biasa. Iya, Tuan, jawab kedua asisten itu serempak. Pastikan keempat wanita ini tidak pernah lagi mendapatkan pekerjaan di negara ini. Serahkan mereka ke polisi atas tindakan penganiayaan dan percobaan pencurian barang berharga milik keluarga Atmaja. Dan satu lagi, pastikan mereka tahu bahwa orang yang mereka hina sebagai sampah adalah pemilik dari setiap napas yang mereka hirup di gedung ini. Baik, Tuan. Petugas keamanan segera menyeret Siska dan kawan-kawannya yang kini menangis histeris, memohon ampun sambil bersujud. Namun Surya tidak peduli. Baginya, mereka adalah kotoran yang hampir saja merusak mukjizat yang ia terima hari ini. Suasana lobi Atmaja Tower mendadak hening setelah petugas keamanan menyeret Siska, Adele, Lucy, dan Cindy keluar. Gema teriakan minta ampun mereka perlahan menghilang, digantikan oleh suara isak tangis Marta Atmaja yang masih mendekap Laras di atas lantai marmer. Laras, gadis yang selama 20 tahun hanya mengenal dinginnya kabut dan kerasnya hidup, kini berada di pelukan hangat seorang wanita yang aromanya terasa begitu akrab di memorinya. Namun, di tengah guncangan identitas yang baru saja terungkap, pikiran Laras tidak melayang pada harta atau kemewahan. Ia teringat pada sebuah dipan bambu di gubuk reotnya. Laras melepaskan pelukan Marta perlahan. Ia menatap Surya Atmaja yang masih berdiri mematung dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap Marta. Dengan suara parau yang bergetar, Laras mengucapkan kata-kata yang menggetarkan hati semua orang di lobi. "Bapak, Ibu," bisik Laras. "Jika benar kalian adalah orang tua kandung saya, jika benar saya adalah putri yang kalian cari, saya tidak butuh semua kemegahan gedung ini. Saya hanya minta satu hal. Tolong sembuhkan Nenek Aminah. Beliau sedang sakit keras di lereng Sindoro. Paru-parunya berdarah karena kedinginan menjaga saya selama 20 tahun. Tolong selamatkan nyawa orang yang sudah menghidupi saya, Pak." "Bu." Surya Atmaja tersentak. Ia melihat kemurnian hati putrinya. Anaknya tidak meminta mahkota, melainkan kesembuhan bagi penyelamatnya. Surya segera mendekat, berlutut dan menggenggam tangan Laras dengan mantap. "Apapun, Arumi, apapun, nyawa Ibu Aminah adalah nyawa Papa juga. Raka, Dewi,
seru Surya dengan suara bariton yang penuh otoritas. Kerahkan tim medis Air Ambulance dari Semarang sekarang juga. Siapkan helikopter medis dengan peralatan ICU paling canggih. Saya ingin dokter spesialis terbaik sudah mendarat di kaki Sindoro sebelum saya tiba di sana. Surya Atmaja segera membimbing Marta dan Laras menuju lift eksekutif, menjauh dari hiruk-pikuk lobi yang masih gempar. Ibu Yuni dan Wati pun diajak serta atas permintaan Laras yang tak ingin melepaskan pegangan tangannya dari sahabatnya itu. Lift meluncur cepat menuju lantai 80, ruang kerja CEO yang merupakan jantung dari kekuasaan Atmaja Group. Begitu pintu lift terbuka, mereka disambut oleh kemewahan ruang kerja Surya yang luas, dengan dinding kaca raksasa yang menampakkan cakrawala Jakarta. Marta menatap seragam biru navy Laras yang robek di bagian kerah, sisa dari perlakuan kasar Siska tadi. Hatinya kembali bertenyut perih. "Dewi," panggil Marta tegas kepada asisten pribadinya yang sudah siaga di depan pintu ruang CEO. "Iya Nyonya," jawab Dewi, asisten setia Marta. "Hubungi butik saya sekarang. Ambilkan setelan paling nyaman dan terbaik untuk Arumi. Jangan lupa sepatu yang pas. Kita akan berangkat ke Sindoro 10 menit lagi. Pastikan putriku tampil layak saat kita menjemput malaikatnya," perintah Marta dengan nada yang tak terbantahkan. Dewi bergerak secepat kilat. Sambil menunggu, Marta menoleh dan menyadari kehadiran seorang gadis yang sejak tadi berdiri kaku di pojok ruangan dengan seragam pelayan kantin yang sederhana. Gadis itu tampak sangat cemas, matanya terus tertuju pada Laras. "Siapa gadis ini, Nduk?" tanya Marta lembut kepada Laras. "Ini Wati, Bu, sahabat Laras dari kampung. Dia yang menampung Laras di kosannya dan selalu membela Laras selama di sini," jawab Laras pelan. Marta menatap Wati lamat-lamat. Ia melihat ketulusan yang murni di mata gadis kantin itu. "Jadi, kamu yang sudah menjaga Arumi selama ini? Terima kasih, Nak. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali ke kantin. Saya mengangkat kamu sebagai karyawan khusus Atmaja Group yang bertugas mendampingi Arumi kemanapun ia pergi. Kamu adalah asisten pribadi sekaligus sahabat bagi putri saya." Wati melongo, hampir tak percaya. Saya, Nyonya, tapi saya cuma lulusan SMA." "Karaktermu lebih berharga dari ijazah manapun," potong Marta sambil tersenyum. "Dewi, sekalian ambilkan seragam staf eksekutif yang pantas untuk Wati. Dia akan ikut kita ke Sindoro." Deru baling-baling helikopter membelah langit Jakarta. Di dalam kabin yang mewah, Laras duduk di samping ibu kandungnya. Di belakangnya, Wati dan Ibu Yuni duduk dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, Marta tak henti-hentinya menciumi tangan Laras. "Pantesan Wati bilang kamu jelmaan kami, Nak. Matamu itu benar-benar mata papamu. Dan keanggunanmu ini itu benar-benar milik Mama." Wati hanya bisa menyeka air mata haru. "Saya sudah bilang, Ras. Arumi, kamu itu berlian. Dimanapun kamu diletakkan, kamu akan tetap bersinar." Helikopter mendarat di lapangan luas dekat kaki Gunung Sindoro. Konvoi mobil SUV mewah menyambut mereka, membelah jalanan desa yang sempit menuju gubuk reot tempat Nenek Aminah berjuang melawan maut. Kedatangan mereka membawa satu misi suci, menjemput sang penyelamat untuk dibawa ke tempat yang lebih layak bagi seorang pahlawan. Setiba di gubuk, Laras berlari secepat kilat masuk meninggalkan rombongan. "Nenek, nenek, ini Laras, Nek." Di dalam gubuk yang pengap dan berbau minyak kayu putih itu, Nenek Aminah sedang terbaring lemah. Cahaya lampu semprong yang redup menerangi wajahnya yang sepucat salju. Napasnya terdengar sangat berat, seperti gesekan amplas yang menyakitkan. Mbok Yem, yang sedang duduk di tepi tempat tidur kayu, tampak sedang menyuapinya bubur dengan tangan gemetar. Mbok Yem seketika menjatuhkan sendoknya karena terkejut melihat Laras tiba-tiba datang. "Laras, kamu sudah pulang, Dok. Kenapa cepat sekali? Jakarta itu jauh." Suara Nenek Aminah nyaris menyerupai bisikan angin. Dia bangkit meraih tangan cucu kesayangannya tersebut. Laras bersimpuh di samping dipan bambu, mendekap tangan keriput neneknya. "Nenek, Laras sudah ketemu Mama dan Papa. Cincin naga itu sudah kembali ke rumah, Nek."
Nenek harus kuat ya. Papa bawa dokter hebat buat nenek. Sementara di depan gubuk, rombongan disambut Pak Anwar dan warga. Surya dan Marta masuk ke dalam gubuk kecil itu. Mereka harus merunduk karena pintu yang rendah. Marta terisak. Hatinya hancur melihat kondisi gubuk tempat putrinya tumbuh besar. Pemandangan dinding anyaman bambu dan lantai tanah itu menghantam nuraninya. Surya Atmaja, pria paling berkuasa di Gedung Pencakar Langit Jakarta, melakukan sesuatu yang membuat Mbok Yem dan warga yang mengintip di pintu terperangah. Surya berlutut di atas lantai tanah gubuk tersebut, di depan dipan Nenek Aminah. Ia mengambil tangan wanita tua itu, lalu menciumnya dengan rasa takzim yang luar biasa. "Ibu Aminah," suara Surya bergetar hebat. "Saya Surya Atmaja. Saya ayah kandung dari bayi yang ibu selamatkan 20 tahun lalu. Terima kasih karena telah menjaga nyawa putri saya lebih dari nyawa ibu sendiri. Seluruh harta saya tidak akan cukup untuk membalas budi ibu." Nenek Aminah tersenyum sangat tipis, menatap sosok gagah Surya dengan pandangan kabur. Jadi, benar ya, bayi naga itu memang punya orang tua yang hebat. Aku sudah janji pada Gusti Allah, aku nggak akan pergi sebelum Arumi kembali ke rumahnya yang sebenarnya. Ibu Aminah, Marta memeluk kaki Nenek Aminah sambil menangis. Ibu adalah keluarga kami sekarang. Kami akan membawa ibu ke Jakarta, memberikan pengobatan terbaik, dan ibu akan tinggal bersama kami selamanya. Nenek Aminah menggeleng pelan, napasnya tersengal. Aku sudah tua, Nyonya. Napasku sudah menyatu dengan tanah Sindoro. Tapi, kalau Laras ingin aku melihatnya bahagia sekali saja, aku akan coba bertahan. Jangan panggil saya Nyonya, ibu adalah keluarga kami, orang tua kami, ujar Marta. Suara sirine dan deru helikopter medis Air Ambulance terdengar mendekat. Tim dokter spesialis yang dikerahkan Surya langsung bergerak dengan presisi militer. Mereka masuk ke dalam gubuk, membawa peralatan ICU portabel yang belum pernah dilihat warga desa. "Tuan Surya, kondisi pasien sangat kritis, tapi stabil untuk dipindahkan," lapor sang dokter ketua. Surya mengangguk. "Bawa dengan sangat hati-hati. Jika Ibu Aminah merasa kesakitan sedikit saja, kalian berhadapan dengan saya." Hari itu, seluruh warga desa Sindoro berdiri di pinggir jalan dengan isak tangis haru. Mereka melepas kepergian Laras, si anak gunung yang ternyata seorang putri mahkota, dan Nenek Aminah yang dibawa dengan tandu medis menuju helikopter. Laras berdiri di samping helikopter medis, menatap puncak Sindoro yang tertutup kabut untuk terakhir kalinya. Di lehernya, cincin naga itu berkilau tertimpa cahaya matahari sore, seolah memberikan salam perpisahan pada gunung yang telah melindunginya. Terima kasih, Sindoro. Lihatlah, Sindoro. Dari sini, kau tampak begitu tenang. Selama 20 tahun, kau menyembunyikan aku di balik kabutmu, menjagaku dengan hawa dinginmu, dan memberiku makan dari pucuk-pucuk daunmu. Dulu, aku berdiri di lerengmu dengan punggung yang lelah, menatap langit dan bertanya, kapan aku bisa melihat apa yang ada di balik puncakmu? Hari ini, aku terbang di atasmu, bukan lagi sebagai gadis pemetik teh yang malang, tapi sebagai jiwa yang akhirnya menemukan muara. Duniaku berubah hanya dalam satu dentingan cincin. Aku teringat Jakarta, belantara beton yang hampir menghancurkan asaku. Aku ingat rasa sakit saat hinaan dan cacian itu menghujam jantungku. Saat mereka memanggilku sampah, saat mereka menganggapku debu yang mengotori marmer mewah mereka. Namun, di tengah badai kebencian itu, Tuhan mengirimkan malaikat. Di saat aku kelaparan dan emperan minimarket, di saat aku tertindas di atap gedung milik orang tuaku. Bu Yuni, Wati, termasuk Pak Anwar berhati malaikat. Terima kasih telah memelukku saat aku tak punya siapa-siapa.
kau membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak butuh kasta. Ia hanya butuh hati yang tulus. Siapa yang menyangka bahwa sosok yang selama ini aku kagumi dari jauh ternyata adalah pemilik dekapan yang hilang 20 tahun lalu. Papa, Mama, takdir sungguh punya cara yang rahasia untuk memutar waktu. Luka di lobi itu ternyata adalah pintu menuju kebenaran. Sekarang, aku tak perlu lagi takut pada hujan, karena aku punya atap yang kokoh. Aku tak perlu lagi takut pada sepi, karena aku punya pelukan yang hangat. Tapi di atas segalanya, satu-satunya kebahagiaan yang sanggup membuatku bernapas adalah melihatmu kembali siuman, Nek. Nenek harus sembuh. Nenek harus melihat Arumi memakai mahkota ini. Bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan yang nenek tanam di gubuk reot itu kini berbuah menjadi keajaiban. Nyawa nenek adalah hutang hidupku, dan aku akan memberikan seluruh dunia ini hanya untuk melihat nenek tersenyum tanpa rasa sakit lagi. Masa depan terbentang luas di depan sana. Bukan lagi labirin yang gelap, tapi jalan setapak yang diterangi cahaya. Aku akan melangkah sebagai Arumi Larasati Atmaja. Aku mungkin akan memakai sutra, tapi hatiku akan tetap sekokoh batu di lereng Sindoro. Aku mungkin akan memimpin kerajaan bisnis, tapi jiwaku akan tetap setulus doa nenek di sepertiga malam. Selamat tinggal masa laluku yang penuh peluh. Selamat datang masa depanku yang penuh rindu. Sindoro, terima kasih telah menjagaku. Arumi, pulang.